kami dari mahasiswa magang Pendidikan Matematika UKSW. Nama saya Naomi Angelita Sutopo. Nama saya Hafilda Suha Abidah. Di sini nanti kita akan membahas materi baru yaitu kekongruenan. Disimak ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu materi kekongruenan. Pada pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi dua benda atau bangun yang kongruen dengan cermat jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen dengan cermat jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Apa sih yang dimaksud kekongruenan dua benda atau bangun? Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dari pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika sebuah benda atau bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka dapat disebut kongruen. Pada kali ini kita akan mencoba untuk menentukan apakah gambar benda di bawah ini kongruen atau tidak. Yang pertama, ada gambar 5 pensil. Nah, dilihat dari gambar, pensil tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka dari itu, kita dapat menyebut bahwa gambar benda 5 pensil ini adalah kongruen. Selanjutnya, ada gambar mobil A dan mobil B. Apakah gambar mobil A dan mobil B tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena kedua mobil tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga terdapat gambar mobil A dan mobil B. Apakah gambar mobil tersebut kongruen? Jawabannya ya, kongruen, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, ada gambar pensil dan pena. Apakah gambar tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, maka disebut tidak kongruen. Untuk selanjutnya ada gambar dua buah kursi goyang. Gambar kursi A dan gambar kursi B. Apakah gambar kursi tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena memiliki ukuran berbeda walaupun bentuknya agak sama. Selanjutnya pada contoh kekongruenan dua benda yang terakhir yaitu terdapat kursi A dan kursi B. Apakah kedua kursi tersebut kongruen? Jawabannya kongruen. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Walaupun pada gambar kursi B terdapat corak-corak pada kursinya, tapi tidak apa-apa karena jika memiliki corak yang berbeda tidak termasuk dalam syarat kekongruenan. Syaratnya hanya bentuk dan ukuran yang sama. Jika motifnya berbeda, maka tidak mempengaruhi sifat kekongruenan. Selanjutnya kita akan membahas contoh kekongruenan dua bangun. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar pertama terdapat 3 buah bintang. Bintang warna merah, kuning, dan biru. Apakah ketiga bintang tersebut kongruen? Jawabannya ya, karena bintang tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, walaupun warnanya berbeda. Warna berbeda tidak mempengaruhi kekongruenan pada sebuah benda. Selanjutnya, terdapat 2 buah tabung, yaitu tabung biru dan tabung oranye. Nah, apakah kedua tabung tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena kedua tabung tersebut memiliki ukuran yang berbeda.
walaupun bentuk tabungnya sama. Apakah gambar tiga buah tabung tersebut kongruen? Jawabannya kongruen. Kenapa kongruen? Karena ketika tabung tersebut memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama, walaupun tata letaknya berbeda, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang miring, tapi ketiga tabung tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Selanjutnya terdapat dua buah persegi panjang kuning dan hijau. Apakah persegi panjang tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen karena memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya pada contoh kekongruenan dua bangun, yaitu terdapat dua buah persegi. Dilihat dari gambar, terdapat persegi kuning dan persegi pink. Apakah kedua persegi tersebut kongruen? Jawabannya ya, kongruen. Kenapa? Karena memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, yaitu sama-sama memiliki ukuran 3 cm. Selanjutnya, terdapat gambar bentuk bintang, yaitu bintang pink dan bintang kuning. Apakah gambar tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena bintang pink memiliki ukuran yang lebih besar daripada bintang warna kuning. Selanjutnya, terdapat gambar dua buah persegi panjang. Apakah gambar tersebut kongruen? Jawabannya kongruen karena memiliki ukuran panjang yang sama dan ukuran lebar yang sama. Selain itu, bentuknya juga sama. Contoh yang terakhir terdapat bangun belah ketupat dan persegi. Apakah kedua bangun tersebut kongruen? Jawabannya tidak kongruen. Kenapa? Karena kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang berbeda walaupun ukurannya sama, yaitu 3 cm. Syarat dua bangun datar kongruen. Di awal tadi kita telah membahas arti dari kongruen, yaitu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi jika sebuah bangun dapat disebut kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Selanjutnya, penulisan huruf pada dua bangun yang kongruen. Nah, dalam menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, pada bangun ini ada sisi AB dan sisi JK merupakan sisi yang bersesuaian, dan ada sudut D dan sudut M, ini juga merupakan sudut yang bersesuaian. Untuk penulisannya, jika dimulai dari titik sudut A, maka nanti pada penulisan bangun yang satunya juga dimulai dari huruf C. Titik A dan titik sudut C ini merupakan titik sudut yang bersesuaian, dan nanti menulis huruf abjadnya diurutkan ya, jadi A, B, C, D dengan J, K, L, M. Jika penulisannya dimulai dari huruf B, nanti pada bangun yang satunya dimulai dari titik sudut K ini. Jadi menuliskannya juga urut. B, A, D, C dengan K, J, M, L. Selanjutnya, jika dimulai dari huruf C, pada bangun yang satunya juga dimulai pada huruf L. Penulisannya berurutan, yaitu C, D, A, B dengan L, M, J, K. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal ya. Apakah kedua bangun di bawah ini kongruen? Bangunnya yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 YXYZ. Apakah kedua bangun ini kongruen?
jika dilihat dari bentuk dan ukurannya terlihat sama ya, tapi nanti jangan lupa Ibu Naomi tadi sudah menjelaskan adanya syarat dua bangun dapat dikatakan kongruen, yaitu apabila sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Langsung saja kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk sisi AB dan sisi WX itu merupakan sisi yang bersesuaian. Lalu ada sisi BC, kemudian ada sisi XY. Sisi ini merupakan sisi yang bersesuaian. Lalu ada sisi CD dan sisi YZ, itu juga merupakan sisi yang bersesuaian. Lalu ada sisi AD dan sisi WZ, ini juga merupakan sisi yang bersesuaian. Kita mencari sudut-sudut yang bersesuaiannya juga dari kedua bangun ini. Nah, untuk sudut-sudut yang bersesuaian, ada sudut D dan sudut Z. Ini merupakan sudut yang bersesuaian. Lalu ada sudut A dan sudut B. Ini juga merupakan sudut yang bersesuaian. Lalu ada sudut B dan sudut X. Ini juga merupakan sudut yang bersesuaian. Lalu ada sudut C dan sudut Y. Ini juga merupakan sudut yang bersesuaian. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bangun ABCD dan bangun WXYZ memenuhi kedua syarat kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua bangun tersebut merupakan kongruen, atau dapat dinotasikan ABCD kongruen WXYZ. Penulisannya juga harus urut. Kita lanjut ke contoh kedua. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Di sini Ibu memberikan 3 gambar persegi. Sebelum kita mengidentifikasi syarat dua bangun kongruen, di sini kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk gambar A, gambar B, dan gambar C ini memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk persegi. Dan sudutnya juga 90 derajat semuanya. Kita nanti akan mencari dua syarat dari dua bangun yang kongruen. Yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, harus sama panjang. Kalau dari gambar A ini, sisinya memiliki panjang 8. Gambar B ini memiliki panjang sisi 9, dan gambar C ini sisinya memiliki panjang 8. Nah, kalau dilihat dari panjang sisinya ya, itu gambar A dan gambar C ini memiliki panjang sisi yang sama. Jadi, untuk gambar persegi A dan persegi C ini mempunyai sisi-sisi yang sama panjang, yaitu 8. Sisi ini bersesuaian dengan sisi ini. Lalu sisi ini bersesuaian dengan sisi ini. Sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Lalu sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, dilihat dari ketiga gambar ini memiliki sudut yang sama ya, yaitu 90 derajat. Jadi, untuk sudut-sudut yang bersesuaian dari persegi A, persegi B, dan persegi C ini mempunyai sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku atau sudutnya sebesar 90 derajat. Dari penyelesaian ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu persegi A dan persegi C ini merupakan dua persegi yang kongruen karena persegi A dan persegi C memenuhi dua syarat bangun datar yang kongruen, yaitu sisi yang bersesuaiannya sama panjang, yaitu 8, dan sudut yang bersesuaiannya juga sama besar, yaitu sebesar 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Trapesium ABCD dan trapesium PQRS merupakan bangun datar yang kongruen. Soal yang pertama, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan
QR. Yang kedua, jika sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Sebelum kita masuk ke penyelesaian, agar mempermudahkan kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan besar sudut yang bersesuaian itu sama besar, kita bisa merotasikan salah satu bangun agar posisinya seperti bangun yang satunya, seperti itu ya. Di sini Ibu merotasikan bangun PQRS agar nanti posisinya sama dengan bangun ABCD. Nah, setelah Ibu rotasi, bangunnya seperti ini. Kalau dilihat, posisinya sudah sama ya dengan bangun ABCD. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Bangun ABCD kongruen dengan PQRS, yang berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama, kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian dari trapesium ABCD dan PQRS yang sama panjang. Nah, yang pertama kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Dari sisi AB, jika dilihat dari bangun trapesium PQRS yang sudah Ibu rotasi, ini sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ ya. Jadi sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Maka untuk panjang AB dan panjang PQ ini sama, yaitu 40 cm. Selanjutnya, kita mencari panjang BC. Kalau dilihat dari trapesium yang sudah Ibu rotasi ini, panjang BC bersesuaian dengan panjang QR ya. Maka panjang BC sama dengan panjang QR, yaitu 21 cm. Selanjutnya, untuk panjang CD, kalau dilihat dari trapesium yang sudah Ibu rotasi, panjang CD ini bersesuaian dengan panjang RS. Maka untuk panjang DC ini sama dengan panjang RS, yaitu 16 cm. Selanjutnya, untuk sisi AD ini bersesuaian dengan sisi PS. Maka panjang AD sama dengan panjang dari PS, yaitu 15 cm. Kita kan sudah mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A ini, jika dilihat dari trapesium yang sudah Ibu rotasi ini, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Jadi, sudut A ini bersesuaian dengan sudut P. Nah, seperti itu ya. Maka, untuk besar sudut A sama dengan besar sudut P. Nah, seperti ini ya. Tadi kan di soal sudah diketahui kalau besar sudut A ini 60 derajat. Jadi dapat ditulis untuk besar sudut A sama dengan besar sudut P ini yaitu 60 derajat. Selanjutnya untuk sudut B. Kalau dilihat dari trapesium yang sudah Ibu rotasi, ini bersesuaian dengan sudut Q. Maka sudut B bersesuaian dengan sudut Q, yang artinya besar sudut B sama dengan besar sudut Q, yaitu 40 derajat. Karena sudut B tadi sudah diketahui pada soal. Nah, selanjutnya untuk sudut C. Jika dilihat dari trapesium yang sudah Ibu rotasi, sudut C bersesuaian dengan sudut R. Maka besar sudut C sama dengan besar sudut R. Nah, di sini nanti kita akan mencari untuk besar sudut R berapa. Seperti itu ya. Lalu untuk sudut D ini bersesuaian dengan sudut S. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut S, seperti ini ya. Untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian, apabila salah satu bangunnya tidak dirotasi seperti ini, jadi nanti kita bisa melihat, biasanya ada simbol yang sama. Jadi ini tuh satu garis lengkung di sudut A, berarti satu garis lengkung juga di sudut B. Ini besar sudutnya sama. Misal nih, ini untuk sudut R. Ini ada satu lengkung juga, tapi di dalamnya ada tanda X. Dilihat dari bangun yang satunya, juga sama, ini ada satu lengkung dan di tengahnya ada huruf X, jadi ini besar sudutnya sama, sudut C dengan sudut R, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang sudut R. Tadi kan sudut Q sudah diketahui, besar sudutnya yaitu 40 derajat. Kita akan mencari besar sudut R ini. Jika dilihat dari garis ini, untuk sudut Q dan sudut R ini berada dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak seperti ini, jumlah besar sudut dalam sepihak itu 180 derajat.
Jadi kita bisa menuliskan sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Karena sudut R dan sudut Q ini dalam sepihak. Seperti itu ya. Mencari sudut R, yaitu bisa dituliskan 180 derajat dikurangi sudut Q. Sudut Q ini tadi kan sudah diketahui ya, besarnya yaitu 40 derajat. Jadi untuk sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. Jadi untuk besar sudut R-nya yaitu 140 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, untuk menentukan sudut S, kita lihat dari garis PS ini, memotong garis yang sejajar dari garis RS dan garis PQ. Jadi, sudut S dan sudut P ini dapat dikatakan dalam sepihak. Nah, untuk mencari sudut S, kita bisa menuliskan sudut P ditambah sudut S sama dengan 180 derajat. Karena kedua sudut ini merupakan sudut dalam sepihak. Sudut S yaitu 180 derajat dikurangi sudut P. Sudut P tadi sudah diketahui besarnya yaitu 60 derajat. Jadi sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Besar sudut S yaitu 120 derajat. Jadi untuk panjang AD ini 15 cm, panjang DC yaitu 16 cm, panjang PQ sama dengan 40 cm, dan panjang QR yaitu 21 cm. Nah, untuk sudut R besarnya 140 derajat dan sudut S besarnya 120 derajat. Seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk informasi tugas, Ibu memberikan kuis kekongruenan dua bangun atau materi ini dibuka mulai hari ini dan ditutup hari ini juga, yaitu mulai pukul 7:15 sampai pukul 10:10. Kalian harus mengerjakan kuis ini. Kalau tidak, nanti kalian tidak memiliki nilai untuk kuis kekongruenan dua bangun ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini dengan baik. Jangan lupa tetap sehat dengan selalu menerapkan kebiasaan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika berpergian. Salam sehat!